Okay, welcome to the Angel channel. The channel is using to study English. Now I want to give you some lesson that is about the expressing of obligation. Jadi apa itu expressing of obligation? Nanti kita akan pelajari apa saja yang bisa kita lakukan yang menunjukkan expressing of obligation. Okay, now pay attention and try to understand about the lesson well. Jadi coba perhatikan pelajaran ini dengan baik. After that you can make an obligation expressing or obligation of statement or the sentence of obligation. Itu hasil akhirnya nanti kalian akan membuat sebuah kalimat yang bermakna obligation. Okay, let's start the lesson. What is obligation? Okay, what is expressing of obligation? Apa itu ungkapan larangan? Oke, kita coba cari jawabannya, cari pengetahuannya. Expressing obligation is an expressing that shows something must to do. There is no reason to cancel or pending. Jadi ungkapan obligation, ungkapan keharusan, kewajiban itu adalah ungkapan yang mengatakan atau menunjukkan sesuatu yang harus dikerjakan. Tidak boleh membantah, tidak boleh menunda, pokoknya intinya must to do, harus dikerjakan. Karena itu suatu kewajiban. There is no reason to cancel or pending. Jadi tidak ada alasan untuk membatalkan atau menunda sebuah kewajiban itu. Bisa ulangi, expressing of obligation adalah an expressing that something must to do. Ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang harus dikerjakan. There is no reason to cancel or pending. Tidak ada alasan untuk menunda atau membatalkan. Oke, itu. Lalu what words that is stated in the expression? Jadi kata apa yang ada dalam sebuah ungkapan obligation itu? Oke, katanya apa? Kita coba perhatikan. To show the statement that has meaning of the expression. Jadi untuk menunjukkan pernyataan yang memiliki arti, yang memiliki makna ungkapan itu, we use the word that commonly called modals. Jadi kita menggunakan kata yang biasa kita sebut dengan modal. That is must or have to. Jadi kata yang dipakai adalah must atau have to. Must artinya harus bermakna wajib. Jadi kata must itu artinya harus, maknanya wajib dikerjakan. Begitupun dengan have to. Jadi have to itu biasa saya pakai untuk mengganti sebuah must karena have to itu lebih natural daripada must. Kalau must itu kesannya kaku, tapi kalau kita menggunakan have to itu lebih familiar. Misalnya, you have to go, you have to eat, you have to read, you have to write. Ya, itu akan lebih enak daripada you must to go, you must to read, you must to eat. Ya, seperti itu. Cuma beda pilihan kata, jadi hanya beda pilihan kata dan beda rasa kalau kita menggunakan kata must dan have to. Must digunakan untuk menyatakan keharusan yang berasal dari si pembicara. Jadi must itu dipakai untuk menyatakan suatu keharusan, suatu kewajiban yang harus dilakukan yang berasal pembicaranya adalah seseorang itu. Misalnya kalau saya bilang mas, berarti saya itu mengharuskan atau mewajibkan itu harus dikerjakan. Sedangkan have to menyatakan keharusan yang berdasarkan situasi. Jadi kalau have to atau has to tergantung dari subjeknya, kita mengatakannya tergantung dari situasi. Itu bedanya. Lalu next,
The example of obligation. Ini adalah contoh dari suatu buah ungkapan kewajiban apa saja. I must see the doctor. I must see the doctor. Maknanya saya harus pergi ke dokter wajib. Jangan ditunda, jangan dibatalkan. Mungkin karena sakit, wajib pergi ke dokter. Maknanya itu. Nah, pada kalimat I must see the doctor, jadi pada kalimat itu si pembicara merasa, katakanlah saya, bahwa ia harus pergi menemui dokter dan sangat penting baginya untuk melakukannya. Wajib, harus. Tidak ada orang lain atau situasi lain yang mengharuskan pergi. Keharusan berasal dari diri sendiri. Jadi keharusan itu wajib dilakukan oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, contoh, I have to see the doctor. Saya harus pergi ke dokter. Apa maknanya? Maknanya adalah, sedangkan untuk kalimat I have to see the doctor, si pembicara tidak ada pilihan lain kecuali pergi menemui dokter. Ia harus melakukannya mungkin karena saatnya untuk melakukan pemeriksaan rutin, atau obat-obatnya sudah habis, atau dokter menyuruhnya datang. Dalam konteks ini, keharusan berasal dari situasi, bukan dari diri sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau have to itu keharusan yang berdasar dari situasi, tapi kalau must itu keharusan berasal dari diri sendiri. Artinya saya wajib. Tapi kalau situasinya mendukung, wajib berarti menggunakan have to. Tapi ini tidak begitu dibedakan. Kita pakai aja. Biasanya nanti akan mengalir sendiri, kapan harus menggunakan have to, kapan harus menggunakan must. Itu akan terbentuk sendiri dengan kebiasaan kita untuk mengatakan sebuah obligation, sebuah kewajiban. Next, contoh yang lain misalnya, ini I must call her. Saya harus menghubunginya. Berarti saya harus ini, dalam diri saya sendiri saya harus melakukan itu. Kalau tidak melakukan itu kenapa? Mungkin dia sudah pergi, atau dia tidak ada di rumah, telepon untuk berkunjung, atau untuk main, atau untuk meminjam sesuatu. Makanya I must call her, karena kita tahu bahwa dia mungkin kebiasaannya jarang untuk di rumah. Maknanya adalah penting bagi saya untuk menghubunginya, sangat penting sekali. Maka menggunakan kata must. Contoh yang lain, I have to submit my homework tomorrow. Saya harus mengumpulkan, have to. I have to submit my homework tomorrow. Mengumpulkan PR besok. Maknanya, saya harus melakukannya karena guru menyuruh saya. Situasinya beda. Tergantung dari situasi kita. Karena kita sudah disuruh, maka I have to submit. Saya harus mengumpulkannya. Berarti must dan have to. Oke, penekanannya di sini adalah, meskipun demikian, untuk menyatakan keharusan dalam konteks apapun, have to lebih sering digunakan dalam percakapan bahasa Inggris dibanding must. Lebih natural, jadi kita, seperti saya juga sering menggunakan kata have to daripada must, karena itu lebih natural, lebih enak untuk kita pakai. Yang kedua, sehingga kita bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris dan ingin menyatakan keharusan, gunakanlah have to agar terdengar lebih natural. Nah, lebih natural menggunakan have to. Biasakan, saya tidak membiasakan, tapi saya sudah terbiasa. Artinya terbiasaan itu sudah terbentuk. Dari setiap saya berbicara, saya jarang menggunakan must, tapi menggunakan have to. Karena lebih enak lah daripada kita menggunakan must, itu rasanya kaku.
Oke, ini all visitor must present ID before entering the venue. Nah, hal yang terakhir adalah semua visitor harus menggunakan itu. Nah, ini penjelasannya. Gunakanlah must untuk menjelaskan keharusan dalam bentuk tulisan normal. Jadi kalau kalian menulis dalam bahasa tulis, kalian menggunakan kata must. Kalau have to jarang. Tapi kalau dalam berbicara, kita sering menggunakan kata must. Lebih kecenderungannya ke situ. Nah, contohnya ini. Contohnya, children under 16 must be accompanied by adult. Ini accompanied by adult. Must, ini bahasa tulisan. Lebih kaku kan? Oke, artinya itu all visitor must valid ID card before entering the venue. Ini juga lebih kaku. Wajibnya kaku. Bisa beda dengan menggunakan kata have to. Kesimpulannya, obligation adalah suatu keharusan atau wajib. Lalu kata yang wajib dipakai untuk membuat sebuah obligation adalah must atau have to atau has to. Have to dan has to tergantung dari subjeknya. Kalian sudah belajar tentang subjek pronoun. Lalu selanjutnya must digunakan untuk bahasa formal atau bahasa tulisan. Itu kata must. Have to atau has to lebih baik digunakan dalam bahasa lisan percakapan karena lebih alami, lebih familiar, lebih friendly. Ini bedanya itu. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kalian mengungkapkan sebuah kewajiban yang wajib dikerjakan, gunakanlah kata must dan have to atau has to. Nah, sekarang yang terakhir, to make your understanding of the topic is better, untuk membuat dirimu lebih paham topik ini lebih baik, please make some sentence statement according to the lesson. Buatlah sebuah kalimat atau pernyataan menurut pelajaran yang sudah kamu dapatkan. You can use this word. Oke, kita coba buat yang kata-kata yang mudah aja. Misalnya prepare, cancel, send, drive, dan keep. Nah, oke, itu kalian untuk membuat lebih paham, better, your understanding is better. You make a sentence of obligation by using these words. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I think you can do it, and I hope you can do it well. After that, thank you very much. The last time I want to say that please try to understanding of the lesson between must and have to, and try to make a sentence by using must and have to. At the last, must is using for the formal or written language, but have to, has to is using is used for the speaking because it's natural. I think it's up, and thank you for your attention, and have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.